semua, kali ini saya akan membahas sejarah sumber daya manusia di dunia. Pertama-tama, kita akan membahas periodisasi sejarah sumber daya manusia di dunia. Pertama ada abad ke-20, lalu tahun 1930, setelahnya Perang Dunia Kedua, lalu tahun 1970 sampai 1980, dan terakhir tahun 2000. Bahasan pertama kita ada pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan besar mulai memperhatikan manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pada masa itu, manajemen sumber daya manusia masih dianggap sebagai bagian dari manajemen umum. Memasuki pada tahun 1930-an, penelitian dalam bidang psikologi industri dan organisasi mulai menunjukkan bahwa karyawan yang bahagia dan produktif akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini menjadi dasar untuk memandang karyawan sebagai aset organisasi yang penting. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas setelah Perang Dunia Kedua. Manajemen sumber daya manusia semakin berkembang dan dianggap sebagai fungsi manajemen yang terpisah. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, perusahaan-perusahaan mulai menggunakan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia seperti evaluasi kinerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan penilaian potensi. Lalu, pada tahun 1970-an, gerakan hak-hak sipil dan kesetaraan gender mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi kebijakan kesetaraan dan kebijakan diversitas untuk mempromosikan inklusivitas dan keadilan. Lalu, memasuki pada tahun 1980-an dan 1990-an, manajemen sumber daya manusia semakin dianggap sebagai bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia berkembang, termasuk manajemen kinerja berbasis kompetensi, manajemen talenta, dan manajemen perubahan. Lalu, memasuki pada tahun 2000-an, teknologi informasi dan internet memungkinkan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang lebih efisien dan efektif, seperti manajemen karyawan jarak jauh, e-learning, dan sistem manajemen talenta berbasis cloud. Dan terakhir dari kesimpulan pembahasan kita kali ini, secara keseluruhan, sejarah sumber daya manusia di dunia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengelola karyawan dan meningkatkan kinerja organisasi. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia terus berkembang untuk mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan sosial. Terima kasih semua, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.